Sekarang kita selip di mata pertama. Ini ya, mata pertamanya ini ya. Nih. Yang ini mata pertamanya. Kita selip di mata pertama. Tadi kan tanpa pondasi ya. Ini selip di sini, ini pertama tanpa pondasi. Kita selip di mata pertama. Ini sudah berakhir di sini. Jadi ini benang kita matikan. Ini benangnya begini. Kalau ingin diputus ya silahkan, tak apa-apa diputus. Atau kalau mau dipakai lagi di atasnya jangan diputus. Ini sudah selesai, udah mati. Sekarang kita berpindah lagi di warna dasar. Ini kan ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita abaikan yang 2 di depan. Kita ambil di bagian tengah saja. Bagian tengah ada 6. Ini ya, 1 2 3 4 5 6. Abaikan 2 di depan. Jadi kita langsung mulai di sini. Sekarang Bunda ambil warna dasarnya. Ya. Masuk yang ketiga. Tapi sebelumnya kita buat simpul dulu. Ini kan nggak ada simpul ya. Masih helaian yang di bawahnya, warna dasarnya tidak saya putus. Kalau misalkan Bunda putus ya, ini buat simpul dulu. Nih buat simpul dulu. Langsung kita masuk yang ketiga. Ini 1 tempat selip tadi, ini 1 2, ini 3. Ambil back loop saja. Nah ini langsung tanpa ada pondasi, jadi lebih rapi. Kita buat tusuk silangnya ada 6. 2 3 4 5 6. Lalu buat kait 2 kali gini, tusuk panjang double, masuknya ke kait di bawahnya sini nih, karena kita jauh ke bawah jadi panjang double, ininya kait 2 kali, kita kait di sini. Tuh ya, hasilnya seperti itu. Buat 2 rantai, kait double lagi. Sekarang ke belakangnya, jadi maju dulu baru mundur. Di sini kait juga. Udah. Ini ya Bunda yang teliti ya. Nih abaikan 2 di depan, masuk langsung yang ketiga. Karena kita hanya butuh 6 tusuk silangnya. 1 2 3 4 5 6. Udah. Nih 2 di depan dan 2 di belakang juga tidak usah diisi. Sekarang lagi double kait panjang. Rantai 2, kait 2 kali lagi, masuk di bawahnya sini ya. Nah, nih ya. Bunda bisa lihat ya, urutannya di bawah sini. Nih, berarti yang pertama yang ini. Ini abaikan 2 nih. Langsung yang ini.
Nanti baris ke-6 pengulangan di baris kedua. Nanti di sini isi 5 tusuk panjang. Jadi nanti meraknya dia akan selang-seling, tidak berurutan sejajar. Seperti ini pola yang sama, lanjutkan sampai bertemu di awalan lagi sini. Sudah sampai berakhir di sini. Nah, ini bertemu di sini di awalan lagi, awalan ini ya. Kita simpul pertama di sini. Kita buat slip. Nah, kan kita mau mengerjakannya hanya 2 di tengah. Sama seperti sebelumnya ya, 2 di tengah. Jadi kita akalin, ini harus merembet dulu. Ini ya. 2 di depan diabaikan. Kita rembet dulu. Kita isi 2 di tengah. Nih ya. Karena ada 6 ya, 2 depan, 2 belakang abaikan, isi yang di bagian tengah saja. Saya mau ambilnya back loop. Kalau bunda suka ambil penuh helai juga nggak masalah. Nih ya, ambil 2. Lalu di bagian kait, selalu bunda kalau ketemu kait, dikait juga. Di dalam rantai 2 ini isi 5 tusuk panjang. Lima. Ini bertemu kait, kait lagi. Nah, ini 2 di depan abaikan, kita isi langsung yang ketiga. Ambil back loop. Nah, ketemu kait, dikait lagi. Isi 5. Kait. Dua depan abaikan, langsung yang ketiga dan keempat. Nah, lalu kait lagi. Udah pola yang sama seperti ini berkeliling. Sudah selesai berkeliling. Berhentinya di sini ya bunda ya. Berhenti di sini. Ini kan awalan. Awalannya yang 2 tusuk silang ini ya. Yang pertama tadi kita merambat 2 ya. Tusuk slip. Nah, ini sekarang kita slip di sini di mata pertama. Slip. Udah, kita mau arahkan ke sini. Sama seperti sebelumnya, di bawah situ ya. Kita mau arahkan ke sini. Tapi sudah berpindah warna. Perpindahan warna tiap 2 baris. Ini sudah 2 baris, saatnya pindah warna. Nah, ini beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan dimati ya. Dimati, benangnya putus. Ini kita amankan saja. Jadi kita butuh loopnya ini untuk mengerjakan di bagian atasnya lagi. Jadi udah jangan dimati. Udah biarkan seperti ini. Tuh, diamkan saja. Sekarang bunda siapkan benang untuk variasinya lagi. Buat simpul dulu. Ini kita mulai pengerjaannya di sini.
ditusuk slip, ditusuk panjang kait yang ini ya. Buat pondasi satu saja, pondasi satu. Ini persis seperti sebelumnya ya. Buat kait pondasi satu supaya nggak nampak ya. Lalu kita buat masing-masing 2 di tiap 5 tusuk panjang ini. Jadi nanti harus berjumlah 10 ya, jadi masih sama persis seperti cara sebelumnya. Ya, satu lubang terisi 2. Ini isi 2 lagi. Nah, yang teliti ya, ini harus berjumlah 10. Tidak boleh kurang. Pas 10 kait. Ini cara yang sama seperti di baris ketiga yang ini ya. Jadi pengulangan. Sekarang kait lagi ke sini. Nah, udah cara sama ya Bunda ya. Ini si tusuk panjang 10 lagi. Seperti ini ya. Udah pasti bisa ngikutin ya. Nanti berhenti. Ini masih ditinggalkan karena kita masih pakai warna yang sama untuk di bagian atasnya. Kita bertemu di sini. Sudah selesai ya Bunda ya. Sudah selesai. Sudah bertemu di awalan lagi. Nih, kita slip di mata pertama. Ini mata pondasi ya. Ini mata pertama, tusuk panjang kaitnya di sini. Ini biarkan saja seperti ini. Tuh ya. Jadi kita butuh loopnya ini. Slip. Nah, Bunda masih ingat ya. Kita buat tusuk silang di atasnya tusuk panjang 10 ini. Jadi berjumlah total juga harus 10 tusuk silang. Nggak usah pakai pondasi. Langsung mata pertama tusuk panjang, ambil back loop. Udah, stop di sini. Tusuk panjang kaitnya ini 2 yang di tengah. Pas di bagian cekungan ini kan ada 2 nih di tengah nih. Tidak usah diisi. Langsung lewatin 2 ini, lewati. Masuk yang ketiga sini. Kita buat lagi tusuk silang. Masih ingat ya Bunda ya. Ini cara yang sama di baris ke 1 2 3 4. Di baris keempat. Jadi ini pengulangan di baris ke 8. Nih, terus sama seperti ini, berkeliling tusuk silang. Di atasnya tusuk panjang 10. Tusuk silang juga harus ada 10. Teruskan berkeliling sampai bertemu di awalan lagi. Sudah bertemu di awalan lagi, kita slip sekarang. Ini mata pertama yang ini ya. Slip sudah. Saya buat satu mata rantai. Saya putus karena saya pakai banyak warna
supaya tidak merepotkan, benangnya saling melilit. Saya putus. Sekarang kita ambil warna dasar lagi ya bunda ya, seperti itu ya. Ini sudah rapi ya, sudah terikat kencang. Nah, insya Allah udah nggak bakalan terlepas. Nah, sekarang kita ambil warna dasar lagi. Nih, ini cara ngakalin supaya bisa naik ke atas. Kita buat rantai, kita buat tangga supaya loopnya ini naik ke atas secukupnya. Kira-kira bunda mau di sini boleh, sini boleh, memulainya terserah. Jadi abaikan dua yang di depan, kita kerjakan mulai yang ketiga. Ini pertama yang ini yang tempat slip ya, 1 2, kerjakan mulai yang ketiga ya. Tangganya cukup, saya buat 5 rantai, buat langsung tusuk silang. Tusuk silangnya 6. Jadi ini proses sama persis seperti sebelumnya ya, cara sama persis. Ini saya akan bantu lagi sedikit, nanti saya akan tinggal, bunda lanjutkan sendiri. Kita bertemu saat proses ngelis. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini panjang double karena kita jauh turun ke bawah ya. Kait maju dulu, kaitnya jadi kaitnya menyilang. Ini kait ke depannya dulu, nanti kita mundur kaitnya. Buat 2 rantai double kait panjang. Ya, sama seperti yang sebelumnya ini. Lalu abaikan 2 yang di depan. Ya bunda ya, 2 yang di depan abaikan. Kita langsung isi yang ketiga. 1. Nah, ini ya. Jadi tiap 2 baris pindah warna. Baris pertama ini nanti akan diulang di baris kelima. 1 2 3 4. Baris kelima pengulangan dari baris pertama. Nanti baris kedua pengulangan di baris ke-6. Baris ketiga pengulangan di baris ke-7. Baris keempat pengulangan diulang lagi di baris ke-8 ya. Hanya 4 pola saja, 4 cara yang berbeda untuk menghasilkan satu motif merak. Seperti ini bunda lanjutkan ya, nanti akan semakin cantik ya. Apalagi jika bunda buatnya pakai variasi warna yang menarik ya, pasti akan semangat merajutnya. Dah, ini saya akan beri petunjuk dulu ya. Nanti bunda selesai di sini isi 6 ya, tusuk silang 6, lalu kait menyilang. Nanti bertemu di sini di slip, sama seperti sebelumnya ya kan, di slip, lalu slip lagi yang kedua kalinya, karena kita mau kerjakan hanya di tengah, 2 di tengah, jadi merambat. Slipnya jadi 2 kali slip, isi 2 silang, kait 5 panjang di dalam lubang. Dah seperti itu, dan seterusnya. Bunda kalau nggak ingat ya, ulang lagi di baris sebelumnya. Cara sama persis ya. Alhamdulillah bunda, milik saya rasa cukup segini. Ini saya sesuaikan dengan ukuran alas ya, proporsionalnya saya rasa cukup sekian.
Nih saatnya kita ngelis ya. Ini sudah benang terakhir sudah saya putus. Ini sudah selesai. Nah ini warna dasarnya seperti sebelumnya, buat tangga. Ini karena kelipatannya 9, jadi kita kembalikan ke kelipatannya. Kita kembalikan ke 9 lagi. Ini kan bagian atas ada 10 ya. Ini 10 ya. Kita kembalikan lagi ke 9. Ini silahkan Bunda kalau mau ambil satu serat nggak apa-apa, mau ambil penuh serat juga nggak apa-apa. Ini saya ambil penuh serat kan, karena untuk ngelis ya. Ini bikin tangga. Sekarang kita buat kembali ke 9. Jadi 10 nanti kita kurangin 2 depan dan belakang. Jadi kita mulai ambilnya nih ya, ini tempat selip. Ini yang mata pertama yang ini ya, tempat selipnya di sini. Sekarang kita masuk yang kedua di sini. Kita ambil 8 saja. 10 dikurangi 2, jadi dikuranginya depan dan belakang. Kita buat tusuk silang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini 2 lekukan di tengah kita jadikan 1, kan harus total harus 9 ya. 2 di tengah kita jadikan 1. Kita buat tusuk panjang. Tusuk panjangnya ikut ke bawahnya sini, karena saya ingin motifnya juga nggak terpisah tusuk kaitnya. Tapi tusuk kaitnya tidak di batang ya. Kalau ambil di batang nanti saya ingin ininya agak lurus, jadi tidak terlalu cekung ke bawah. Jadi ambilnya di nih ya, di lubang di matanya atas ini, bukan di batang. Kalau batang kan di bawah sini. Nah ini di matanya di atas nih. Ini kan ada lubang nih di atas nih ya. Nah tuh ada mata ya. Ini ya di sini ya. Sini dan di sini. Ini ya di atas. Jadi bukan batangnya. Jadi supaya tidak terlalu tertarik ke bawah. Jadi ininya pola lisnya bisa lurus ya. Kalau Bunda ambilnya di batang, dia akan cekung turun ke bawah. Ini karena untuk ngelis, jadi kita perlu polanya lurus. Ini ulangi lagi 1. Oh maaf, ambil semua helai ya. Kita buat tusuk kait lagi, masuknya ke matanya ya, sini ya, di atas sini dan sini. Jadi 2 tusuk kait ini kita jadikan 1, totalnya jadinya ada 9. 8 tusuk silang, 1 kait. Ini ya, tuh cekungnya sedikit, nanti setelah kita lis lagi di bagian atas dia akan otomatis akan lurus seperti ini. Jadi saya ingin tusuk kaitnya tidak habis, jadi saya bikin tusuk kait lagi di bagian ngelis ya, supaya motifnya lebih cantik. Ini berbeda dengan pola merak yang versi pertama. Ini saya buat perubahan sedikit. Ini ulangi lagi ya. 8 tusuk silang, 1 kait, 8 tusuk silang, 1 kait. Ini selesai ditusuk kait. Kita langsung saja, ini mata pertama ya, langsung saja buat tusuk silang, gak usah pakai slip, langsung buat lagi tusuk silangnya. Terus seperti ini berkeliling
sampai kurang lebihnya nanti mungkin saya 5 atau 6 baris ya. Nanti saya lihat dulu, saya sesuaikan dengan ukuran ini tasnya. Ini ya, sampai di penanda lagi, tandanya kita udah berkeliling. Sekarang langsung saja tanpa slip ya. Ya bunda ya, terus saja jalan, nggak usah pakai slip. Mari kita lihat di baris ketiga. Ini bunda, saya rasa sudah cukup. Milik saya 6 baris sudah saya selesaikan. Ini di sini, ini awalan di sini, saya berhentikan di sini. Nih seperti ini ya, berhenti di sini, selesai. Benang diputus, keluarkan. Ini ya, mundur 2, kembali lagi ke tempat awalnya, ini ke tempat berhentinya, masukkan nih seperti ini dari belakang ke tengah supaya membentuk motif rantai ya. Tuh, membentuk motif rantai sama dengan samping-sampingnya, jadi dia seolah bukan finishing. Seperti ini, nanti di selip-selipkan, masukkan ke sela-sela rajutan, arahkan ke bawah. Udah cukup, arahkan ke bawah saja seperti ini, nanti akan tertutup furing, nggak masalah ya. Sambungannya dia sudah rata, sudah tidak naik turun, udah rapi, bagus, alhamdulillah. Ini saya sudah persiapkan kupingnya. Saya rasa saya pengen yang instan saja, jadi kuping model seperti ini. Ini opsional saja ya bunda ya. Soal model variasi untuk talinya terserah saja, misalkan bunda ingin model jinjing atau model di pundak. Milik saya ingin saya buat tali selempang. Nah ini untuk ukurannya, ini hasil jadinya 28. Ini 28, lebarnya, tingginya 20. Jadi 28 per 20. Ini alasnya hanya lebar 7 kalau nggak salah nih. Tuh, alasnya hanya lebar 7 22 kali 7 alasnya. Ini bunda, alhamdulillah sudah selesai tutorial motif merak. Oh ya, untuk innernya, misalkan bunda ingin diberi kain motif seperti milik saya ini karena lubang-lubang ya, jadi nggak bagus nanti kalau furingnya warna putih seperti ini, furingnya motif bunga-bunga. Jadi saya tambahin inner lagi untuk supaya tuh nempel ke kainnya nempel ke rajutannya, nggak nampak, dia bagus karena sewarna dengan benang rajutnya ya. Tuh, jadi nggak nampak ya. Nah, seperti ini. Ini bunda, tutorial furing sudah ada ya, silahkan dilihat tutorial furing. Ini tinggal jahit, sudah selesai. Alhamdulillah bunda, tutorial kali ini tutorial motif merak, semoga bunda semua berhasil merajutnya, semoga tidak ada kesulitan, rampung dengan hasil yang diinginkan.
Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.